Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan ini memotivasi kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan berani bersaksi di tengah dunia. Karena kami sadar kami semua adalah saksi kebangkitan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun liturgi yang baru. Menjelang penghujung tahun liturgi, gereja lewat bacaan kitab suci mengajak kita untuk mengarahkan hati pada kehidupan yang akan datang. Gereja mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada kita tentang kehidupan kekal, akhir zaman, dan kebangkitan badan, seperti yang telah tertuang dalam kredo iman kita. Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maka yang menjadi pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama dalam kesempatan ini ialah, kemana sebenarnya arah tujuan perziaran kita? Apakah hidup kita akan berakhir dengan kematian? Kalau tidak,
Lalu apa yang ada di balik kematian fisik? Pertanyaan semacam ini kerap sangat membingungkan dan mencemaskan kita. Pertanyaan ini tidak gampang dijawab. Bagi banyak orang, hidup akan berakhir di dunia. Karena itu, nikmatilah selagi masih ada waktu. Saudara-saudariku yang seiman, dalam kitab Makabe dalam bacaan pertama, kurang lebih telah menjawab pertanyaan di atas. Waktu itu orang Yahudi mengalami penindasan dan penganiayaan pada zaman Antiochus IV. Pada masa penyiksaan ini, sudah ada pemahaman dan kepercayaan akan hidup kekal. Hidup bukan ditakdirkan berakhir di dunia ini sebagai kesia-siaan, tetapi akan diteruskan dengan hidup yang kekal. Sebelumnya, keyakinan semacam ini tidak ada. Manusia, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, semua akan binasa. Karena itulah mereka memohon supaya dikaruniai usia yang panjang. Umur panjang adalah berkat utama dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sikap seperti inilah yang kita dengar dalam bacaan pertama. 7 orang bersaudara siap mengalami penyiksaan, bahkan kematian karena ketaatan pada Allah. Dengan lantang mereka berkata, lebih baik mati daripada melanggar hukum para leluhur. Orang-orang muda itu tidak takut, sebab yakin Raja alam semesta akan membangkitkan mereka untuk kehidupan yang kekal, karena mereka mati demi ketetapan dan hukumnya. Keyakinan itulah yang mendorong ke-7 bersaudara itu siap mati dibunuh menjadi martir. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di antara orang Yahudi terdapat satu kelompok yang berpegang pada pemahaman lama bahwa kebangkitan badan itu impian dan dongeng belaka. Menjawab keraguan orang Saduki yang tidak mengakui kebangkitan, Yesus menegaskan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Iman akan Allah yang hiduplah menjadi landasan keyakinan bahwa di dalam Allah ada kehidupan. Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal itu tidak seperti hidup di dunia ini. Mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan kehidupan kekal dan bangkit dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Saudara-saudariku yang seiman, dasar keyakinan dan kepercayaan kita akan kebangkitan dan hidup yang kekal ialah Kristus sendiri. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati untuk selamanya. Kristus yang wafat dan bangkit dari antara orang mati adalah jaminan, kepercayaan, dan pengharapan akan adanya kebangkitan. Kita tidak perlu ragu akan hal itu, sebab Kristus sendiri sudah bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung. Tugas kita ialah mengikuti Kristus dengan setia sampai pada akhirnya. Yesus mengingatkan kita perlunya kesiapsiagaan. Orang sering menyangka bahwa kehidupan kekal dan kebangkitan itu adalah persoalan nanti. Justru karena ada kehidupan kekal dan kebangkitan itulah kita mesti mengupayakan hidup yang lebih bermakna sekarang ini, selagi kita masih hidup di dunia yang fana ini.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penjelasan yang telah diberikan Yesus pada kesempatan ini hendaknya mengubah pandangan kita mengenai nilai kehidupan. Keyakinan ini memberikan dimensi dan perspektif baru bagi makna hidup dan perjuangan kita di dunia ini. Bukan lagi usia panjang yang dinilai sebagai berkat Tuhan, tetapi biarpun usianya singkat, namun hidupnya berkualitas baik. Dia akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Karena itu yang paling penting ialah bagaimana orang hidup dan bukan berapa lama orang hidup. Dengan kata lain, kualitas dan mutu kehidupan sendirilah yang paling penting yang harus kita perjuangkan selagi kita hidup di dunia ini. Sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Maka mari berjuang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup beriman kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang kami terima dari kemurahan-Mu. Kami sadari bahwa tak selamanya kami memanfaatkan segala berkat-Mu dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Untuk itu kami mohon, sertai dan bimbing kami agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami kelak pantas dan layak menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu dalam kerajaan surga. Engkau kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.